Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Masih terkait dengan tentunya si Pak Mulyono ya. Mengenai ijazah palsunya ya, sampai sekarang memang kita tidak tahu itu asli atau palsu. Oke bosku, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Check it out. Aduh, yang mau ketawa mana suaranya? Sini ngumpul bareng kita. Aduh, katanya sakit hati pada zamannya dibubarin. Terus kemarin yang datang sungkem ke sana siapa? Yang ngancam Gubernur Jawa Barat siapa? Yang ngancam Jenderal Purnawirawan siapa? Aduh, wah, lucu lagi. Ayo ketawa yuk. Makanya Bapak kalau sakit itu minum obat, jangan mainan medsos. Main medsos nggak ngebantu sakitnya Bapak ya. Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke, sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri Nggak, ini sama kanan. sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya Bukan, pasti tidak Mas benar. kan. Saya duduk situ, dia duduk sini, ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini, ini ente anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa dia darah bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya? Harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim itu memutus, bukan mencatat. Bukan catat. Nah, itu ini orang cerdas begini. Ya akhirnya kita gimana? Hakim cuma begitu. Nampak sekali hakim telah berpihak kepada jaksa dan polisi. Oke? Duduk bareng lagi. Oke, catat lah. Saya percaya deh. Catat Pak ya. Nanti putusan akhir lo jangan sampai gue dikalahin lo. Iya dong. Karena udah telak saya menang itu. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Oke. Gitu. Aduh Mulyono, kok lu bisa Polda buat ngelaporin orang-orang yang menduga kalau ijazah lu itu palsu? Cuman lu nggak bisa buat datang ke persidangan membuktikan kalau ijazah lu itu asli. Bisa. Kayaknya seneng banget adu domba masyarakat yang menuntut ijazah lu dan masyarakat yang menjadi ternak-ternak lu. Seneng banget lu kayaknya asli. Lagian lu ngapain nunjukin ijazah ke polisi biar dipercaya? Yang pertama lu nunjukin ke wartawan tapi nggak boleh dipoto karena nunjukin ke polisi. Lagian kan lu yang bilang sendiri sama kuasa hukum lu mau menunjukkan itu di persidangan. Beda lagi. Ini dari cara lu menanggapi masalah tentang ijazah asli lu. Itu menunjukkan banget kalau emang lu nggak punya ijazah. Mentang-mentang ternak lu udah banyak dan siap membela lu. Aduh dongo. Tadi seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima. Kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, inilah tahap yang sedang kami lakukan. Dalam hal ini Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang melakukan tahap pendalaman dalam proses penyelidikan terkait penerimaan laporan polisi yang tadi pagi kami terima. Itu adalah dalam penyelidikan. Ya, tadi ada beberapa
kan yang bertanya, laporan ini terlapornya adalah dalam penyelidikan, ya, dalam penyelidikan. Nanti kami komunikasikan dulu ya sama penyidik dan Polres-Polres di Polda Metro Jaya. Ada 35 ya. Ya, itu pertimbangan penyidik ya. Kan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Nanti kami update ya, yang jelas sementara itu dulu ya. Oke, rekan-rekan. Ya, ini tahap awalan dulu. Oke. Terima kasih rekan-rekan ya. Hati-hati di jalan. Diharapkan dengan mengadukan ke Polda, implikasinya apa? Proses hukumnya apa ini nanti? Orang-orang tuh dipanggil, tunjukin mana yang kau anggap palsu, loh mana yang asli, kan gitu nih, bingung kita. Target pertama adalah memperpanjang dan mendramatisir drama, gitu. Jadi akan dibikin drama dulu kan, supaya kayak ada pemberitaan, beliau tetap on top of pemberitaan itu. Lalu mulai disusun rencana bagaimana supaya isu ini pada akhirnya dianggap sebagai non-isu, tetapi sudah keburu dapat impact positif pada Pak Jokowi. Jadi tetap melaporkan itu di dalam rangka mengumpulkan poin positif, kira-kira begitu tuh. Mulai dari itu kan akhirnya kenapa sih ini? Oh, jadi playing victim lah ya. Playing victim itu. Tetapi konsekuensinya juga panjang tadi. Kalau misalnya terbukti itu palsu dan pembuktian itu masih dimungkinkan itu, maka ada masalah dengan legitimasi beliau tuh. Kalau terbukti itu asli, ada masalah dengan watak beliau yang mengambangkan soal ini selama 2 tahun dan bikin kegaduhan satu republik. Itu aja. Saya kira lebih dari 2 tahun kan, ada yang sudah Bambang Tri atau siapa itu namanya? Iya, itu kan sudah lebih dari 2 tahun lalu kan. Nur, ya, gitu. Jadi sebetulnya udah ada korban dari perilaku, dari watak ngeyelnya presiden, kira-kira begitu kan. Kan mesti dari awal ya beritahu aja kan, ini kenapa sih? Jadi sebetulnya kalau dia dilakukan dari awal, maka semua hal yang bersifat politis hilang gitu kan. Iya. Tapi saya baca itu lawyernya bilang ya ini supaya ada pembelajaran, tidak ada orang yang sesuka-sukanya menuntut. Loh, ini bukan orang, ini warga negara bertanya pada kepala negara. Nanti semua orang juga bertanya. Ya nggak mungkin semua orang bertanya. Karena harusnya kan memang itu dokumen publik kan. Karena dia sudah dimasukkan ke KPU sebagai dokumen persyaratan administratif. Sehingga kemudian menjadi masuk akal kalau orang mempertanyakan. Karena ini kan ada problem di situ. Iya, itu banyak lagi. Ya kan PDIP tahu dong segala macam. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, ijazah itu data pribadi. Apakah boleh dibagikan? Boleh, dengan harus ada legal basis. Apa legal basisnya dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ketika data dibagikan? Pertama adalah consent, explicit consent. Ada kesediaan, persetujuan dari subjek data untuk memberikan. Kalau nggak ada persetujuan, bagaimana? Bisa juga dengan legal obligation. Satu aturan hukum yang memaksa seseorang harus memberikan. Itu bisa dilakukan. Ada juga aspek kontraktual basis. Karena secara kontraktual harus diberikan, ya diberikan. Bapak Ibu keterima kerja, menunjukkan ijazah, Bapak Ibu tunjukkan. Meskipun itu data pribadi. Ada juga legitimate interest. Karena kepentingan tertentu yang mau tidak mau harus ditunjukkan. Karena menyangkut kerugian ataupun dampak ekonomi yang lebih besar misalnya. Boleh. Tapi itu sifatnya harus dengan assessment dan bukan kegiatan berulang. Atau yang terakhir, karena vital interest. Karena sesuatu yang urgent terkait dengan keselamatan. Orang kecelakaan di jalan diambil KTP-nya, boleh. Nggak bisa bilang. Spesial buat Pak Mantan. Mohon maaf Pak, tapi jangan baper ya Pak.
Gini nih Pak, cuma mau bilang, Bu ya Bapak itu jangan keseringan nongol, jangan keseringan muncul gitu loh Pak. Ini tuh rakyat tuh jadi bingung Pak, yang mana presiden, yang mana cadangan, yang satu pidato, yang satu follow up di belakang, kayak dua MC kondangan Pak, yang satu nyanyi, yang satunya nyindir. Jadi bukan matahari Pak yang kembar Pak sebenarnya. Kalau saya mau jujur ya sebenarnya presidennya tuh kembar Pak. Tapi yang satu suka balik lagi, udah pensiun tapi kayak dapat promo buy one term get one-nya comeback free pula Pak. Bapak tuh kangen euforia spotlight Pak. Tenang Pak. Tapi kalau buat kita tuh itu bukan spotlight, itu kayak CCTV rakyat Pak. Sebenarnya rakyat tuh lagi mantau, tenang aja, tenang. Terus nanti bayangin aja kalau misalkan negara lagi kacau Pak. Terus rakyatnya nanya, ini yang tanggung jawab siapa? Presiden aktif apa mantan yang aktif banget? Udah kayak duet Batman Pak. Tapi ya kitanya tuh nggak tahu siapa Bruce Wayne, siapa stuntman. Bu ya tolong, biar presiden kita tuh bisa kerja dengan tenang gitu. Masa tiap rapat kabinet masih ada backsound suara mantan? Ntar menterinya bingung. Saya harus nurut sama siapa ya? Saya harus dengerin yang mana ya? Kalau saran saya sih kalau masih pengen tampil ya mending bikin channel YouTube Pak. Nama acaranya Presiden Reborn. Edisinya apa? Ngasih saran tiap hari Pak. Isinya tips jadi negarawan sambil ngopi. Aman, adem, nggak bikin rakyat salah-salaman Pak. Terus kita agak flashback ya. Kayak tangkap koruptor itu kan sekarang udah jadi konten. Yang penting kan dapat footage kan. Kayak bikin nge-vlog gitu kan. Jadi kayak Guys, hari ini kita kelompok koruptor ya. Jangan lupa like, komen, dan lapor LHKPN. boleh nggak sih Pak, saya curiga Pak. Atau jangan-jangan koruptor itu ditangkap bukan untuk diproses hukum, tapi buat di-shoot dari angle bagus. Apa biar bisa masuk opening bumper program TV Pak? Negara serius. Padahal di belakang layar, Hei, siap-siap ya, revisi KUHP biar hukumnya bisa dinego. dan mantan pun muncul. Terus ngasih pejangan nih. Kita harus tegas pada korupsi. Lah, yang dulu zaman Bapak lewat semua tuh. Kenapa baru sekarang semangatnya Pak? Apa karena udah nggak ada beban ya Pak? Tapi Pak, emang paling enak itu jadi pahlawan pas udah pensiun Pak. Gagalnya dilupain, aksinya di highlight, editingnya mantep nih kayak reels TikTok. Tapi balik lagi Pak, ini negara tuh bukan kekurangan pahlawan Pak. Kita cuman kekurangan editor jujur. Karena semua tuh bisa jadi hero asal angle-nya tuh bagus, lightingnya cukup, dan ada musuh imajiner. Pasti Anda sudah nonton keterangan pers yang disampaikan oleh Kapus Penteni terkait dengan pembatalan SK Letnan Jenderal Kunto Putra Trisutrisno yang dihubung-hubungkan dengan petisi para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran. Konon ada berita yang tersebar di media sosial bahwa ternyata Panglima TNI melakukan kesalahan itu. Jika kita anggap itu sebuah kesalahan, itu adalah perintah dari Solo. Dan memang Panglima TNI termasuk salah satu dari geng Solo. Memang ada beberapa anggota kabinet yang menjadi geng Solo. Dan mereka ini diam-diam melakukan pembangkangan terhadap Presiden Prabowo. Maka oleh sebab itu sering saya mengucapkan untuk segera membersihkan kabinet Prabowo dari geng Solo. Karena mereka ini tidak sepenuh hati loyal kepada Presiden Prabowo. Dan kita lihat kejadian kemarin di mana Pak Prabowo marah merasa ditelepon oleh geng Solo. Apa opini Anda? Yang disampaikan oleh Kapus Penteni menurut saya itu bukan sebuah kebenaran, tetapi semata-mata hanya sebuah pembenaran atas apa yang mereka lakukan, sebuah kesalahan yang fatal yang membuat Presiden Prabowo marah. Salam. Mampuslah geng Jokowi.
habis dan rata dengan tanah karena semua media mainstream hari ini memberitakan terkait pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto Arifibowo. Jadi sebelumnya posisi Legend Kunto Arifibowo ini kan kayak terzolimi gitu ya. Dia ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gapwilhan 1 dan kemudian tiba-tiba mau dimutasi ke Stafsus Kasat. Jadi itu adalah sebuah mutasi yang sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan ketika berita Legend Kunto Arifibowo ini katanya mau dimutasi, itu membuat banyak sekali orang menjadi protes dan mempertanyakan, ini gara-gara apa gitu. Karena status mutasinya itu nggak masuk akal. Memang mutasi itu biasa, pergantian, rotasi, dan sebagainya. Tapi sebagai legend, Letnan Jenderal, Kunto Arifibowo ini kan posisinya sangat strategis sekali sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang memang secara level itu udah paling top gitu ya di Pangko Gapwilhan. Jadi kalau kemudian harus dimutasi menjadi Stafsus Kasat itu kayak gak mau dikasih kerjaan gitu. Yang semula punya komando, memimpin banyak sekali pasukan lintas Matra, dan kemudian mau dinonjobkan menjadi Stafsus Kasat. Ini adalah sebuah mutasi yang sangat tidak bisa diterima, dan seolah-olah Legend Kunto Arifibowo ini melakukan tindakan yang salah. Seperti dia melakukan kebijakan atau keputusan yang fatal sekali, sehingga dia harus dihukum dan dimutasi. Karena jabatannya sangat strategis dan kemudian mau dipindah ke Stafsus Kasat. Dari orang yang punya komando menjadi orang tidak punya komando. Sementara kalau kita lihat track record dan apa yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini, nggak ada masalah gitu. Legend Kunto Ari ini ya tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas, dia tetap berprestasi bahkan gitu. Jadi ini adalah sebuah mutasi yang sulit untuk kemudian diterima. Apalagi Pangko Gapwilhan ini kan ya memang adalah pasukan gabungan lintas Matra yang TNI AL, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara itu bisa dipimpin di wilayah ini. Jadi kalau kemudian mau dimutasi untuk kemudian jadi posisi non-job atau non-komando menjadi Stafsus, itu semestinya harus ada satu kesalahan yang sangat fatal. Kalau mau dipindahkan wilayah misalkan dari wilayah 1 menjadi wilayah 3, wilayah 1 ini di posisi wilayah strategis seperti Jakarta sekitarnya dan wilayah barat gitu ya. Kalau dipindahkan ke timur misalkan ke wilayah sekitar Papua dan Indonesia Timur, itu mungkin agak bisa diterima. Mungkin masih agak sedikit masuk akal, sedikit gitu ya. Katakanlah rotasi dan sebagainya. Tapi kalau dari komando wilayah kemudian jadi Stafsus, jadi nggak punya komando, itu harusnya ada satu kesalahan fatal. Dan sementara itu tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Legend Kunto Ari ini. Jadi ya katakanlah TNI Panglima punya kebijakan, punya kewenangan yang bisa membuat keputusan-keputusan di luar yang bisa kita pahami, mungkin gitu ya, mungkin Panglima TNI memang bisa melakukan itu. Tapi tetap saja itu harus ada alasan yang jelas gitu. Karena semua orang juga tahu, orang yang punya komando wilayah yang ya bintang 3, Legend Kunto Ari ini, terus kemudian tiba-tiba jadi Stafsus Kasat, itu sangat tidak masuk akal. Bintang 3 dijadikan Kasat. Bintang 3 yang sebelumnya punya komando wilayah, kemudian mau dinonjobkan atau tidak punya komando. Jadi itulah yang membuat banyak orang menjadi protes, karena ini dianggap tidak wajar, dan bahwa kemudian mutasi ini dilakukan di tengah-tengah banyaknya usulan dari Purnawirawan TNI, dan termasuk salah satu ayah atau bapak dari Legend Kunto Ari ini juga ikut di dalamnya, di mana Forum Purnawirawan TNI itu kan mengusulkan pencopotan Gibran dan pencopotan menteri-menteri yang pro terhadap Jokowi. Ya itu kan bab lain sebenarnya ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga, Legend Kunto Arifibowo ini adalah anak dari Pak Tri Sutrisno, di mana Pak Tri Sutrisno bergabung menjadi salah satu dari bagian Forum Purnawirawan yang mendukung atau mendorong pencopotan Gibran dan menteri-menteri yang pro dengan Jokowi. Jadi kalau gitu ya, kalau
ini satu-satunya alasan untuk kemudian terjadinya mutasi yang sangat ugal-ugalan itu, mutasi yang tidak logis, tidak masuk akal, dari komando wilayah menjadi staf sus dan non-komando, maka itu menjadi satu mutasi yang patut kita pertanyakan. Karena kalau urusan ayah dari Letjen Kunto Ariwibowo ini kan nggak ada urusan sama anaknya seharusnya gitu. Letjen Kunto Ari kan sudah berdiri sendiri. Dia Panglima Komando Wilayah. Sementara Pak Tri Sutrisno dengan posisinya sebagai purnawirawan dengan teman-temannya menyampaikan aspirasi untuk pencopotan Gibran atau pergantian Wapres, itu juga bab yang berbeda. Jadi kalau ini kemudian disatu-satukan, dicampur adukkan gitu ya, gara-gara Pak Tri Sutrisno bergabung dalam forum purnawirawan dan kemudian anaknya dijegal karirnya atau dimutasi secara tidak logis menjadi staf sus Kasat, ini yang kemudian membuat orang jadi murka, jadi marah sekali karena penurunan jabatannya itu sangat tragis sekali gitu. Dari Panglima Komando Wilayah menjadi staf sus, itu tragis. Harusnya ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Letjen Kunto Ari. Dan karena tidak ada kesalahan, maka itulah yang kemudian banyak orang mempertanyakan. Dan lagi pula, posisi Pak Tri Sutrisno di Forum Purnawirawan TNI itu kan secara aspirasi, itu kan dihargai sama Presiden Prabowo. Pak Prabowo nggak merasa ada masalah dengan itu. Ya namanya forum, ya namanya aspirasi gitu ya. Dan bahwa Pak Tri ada di dalamnya, ya dihormati, dihargai. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Wiranto. Jadi mutasi yang terjadi kepada anak Pak Tri Sutrisno yang sangat tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh nalar, dan terjadi penurunan jabatan tanpa kesalahan yang fatal, itu membuat sedikit goncangan di internal dan di kelompok elit sana. Memang isunya tidak terlalu besar, tidak terlalu viral, tapi tetap saja itu sangat-sangat menyakitkan. Bagi orang yang tahu di kelompok elit, bagi orang-orang di keluarga TNI, itu pasti sangat menyakitkan. Karena ketara sekali gitu. Penurunannya itu sangat drastis dari Panglima Komando Wilayah menjadi staf sus. Dari komando ke non-komando. Dari yang punya wilayah menjadi kayak nonjok. Apalagi ini kemudian ditambah dengan perganti atau penggantinya itu ternyata dari ajudan Jokowi. Yang akan menempati Pangko Gapwilhan 1 ini adalah mantan ajudan Jokowi. Jadi kalau ini kemudian terjadi dan tidak dibatalkan, itu akan terasa seperti sebuah ejekan kepada Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan purnawirawan TNI. Seolah-olah gara-gara Pak Tri Sutrisno dengan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran dan mengusulkan pergantian menteri yang pro terhadap Jokowi, kemudian anak dari Pak Tri Sutrisno kemudian dimutasi dan dinonjobkan. Ini TNI jadi seperti dipermainkan, diseret dalam sebuah kepentingan politik, dan semuanya hanya untuk membela Gibran, anak Jokowi. Jadi itulah yang kemudian membuat banyak orang jadi marah kemarin, tapi ternyata hanya dalam satu hari mutasi itu kemudian dibatalkan. Ya, mutasi ini bukan hoax gitu ya. Surat mutasi itu memang sudah ada, sudah dikeluarkan, dan kemudian dalam sehari, jelang sehari itu dibatalkan. Tidak jadi mutasi, tidak jadi ada pergantian. Sehingga Letjen Kunto Ariwibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1 tetap di posisinya, anak Pak Tri Sutrisno ini tetap menjadi Panglima Komando Wilayah, sementara ajudan Jokowi ya juga tetap di posisinya, tidak naik jabatan. Ya batal promosi gitu. Dan anak Pak Tri Sutrisno ini bagi saya adalah orang yang cukup spesial gitu ya, karena ya dia anak Pak Tri dan kemudian posisinya hari ini sangat strategis sekali sebagai Pangko Gapwilhan 1, dan sementara ajudan Pak Jokowi, ya kita nggak tahu dia ini siapa. Mungkin tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan gitu ya, bahwa ini hanya sebatas urusan politik dan sebagainya, tapi ya tetap saja itu berdampak sangat fatal sekali. Dan pembatalan pergantian atau pembatalan mutasi terhadap anak Pak Tri Sutrisno ini bagi saya adalah sebuah pukulan yang sangat-sangat telak sekali kepada geng Jokowi. Modar kalau kata orang-orang gitu ya. Karena bagaimana cara dia coba mempermalukan Pak Tri Sutrisno gitu ya, bagaimana cara dia untuk mempermalukan Forum Purnawirawan TNI dengan mencopot atau mengganti anak Pak Tri yang posisinya strategis menjadi
staf Suskasat itu kan sangat mempermainkan sekali, sangat ngejekin sekali. Tapi pada akhirnya semua cawe-cawe itu dihentikan oleh Panglima TNI. Ya, jadi ya mungkin dengan ini menjadi satu pelajaran kepada Panglima TNI bahwa dulu memang beliau itu dipilih dan dilantik oleh Pak Jokowi karena waktu itu memang eranya Jokowi. Tapi hari ini presidennya sudah berbeda, hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto, sehingga semestinya semua keputusan-keputusan harus sangat objektif dan tidak lagi ada intervensi dari pihak-pihak mantan. Semoga ini menjadi satu pelajaran, menjadi yang pertama kali dan terakhir kalinya supaya ke depan tidak ada lagi insiden yang semacam ini. Dan buat geng Jokowi yang merasa sangat berkuasa sebelumnya, ya sudahlah, kalian sudah selesai gitu ya. Geng kalian tuh udah bubar modar aja. Ya stoplah cawe-cawe, stoplah merusak institusi negara, stoplah merusak negara kita, dan kemudian kembalilah ke alamnya gitu ya. Jangan kemudian merasa masih berkuasa dan bisa melakukan tindakan yang semena-mena. Saya pikir. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak ambil. Takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa begitu? Karena saya bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, ya aku muliakan. Mantan Bapak Panglima TNI, saya sedih loh. Bapak bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Kayak saya punya kesalahan yang Pak. Aku juga punya manusia biasa. Aku sekarang ini memperbaiki diri menjadi orang baik. Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Sutioso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta kepada presiden, saya ulangi, kepada presiden. Kapan Pak Sutioso ngomong itu? Pak Sutioso purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita bisa saja mengajar dia dengan keras, tapi jangan membunuh secara perdata. Kalau terus kita rame-rame menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra, pada ngebully, itu kan namanya membunuh secara perdata. Anak kita sendiri, anak kita, kalau dia sampai begitu kelewatan ya ngomongnya pada purnawirawan, itu kok bisa begitu ya? Berarti kan selama ini dia berada di masyarakat kita, masyarakat bangsa kita, di negara ini yang dia pilih sebagai orang tuanya sendiri. Itu diperlakukan tidak seperti anak kita. Jangan begitu, karena waktu Timur menjadi Timor Leste merdeka, kan banyak yang nyebrang ikut ke sana. Ada yang nyebrang tetap setia kepada Indonesia. Dia kan termasuk yang menyeberang dan ikut
tetap setia, menyatakan tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki satu, buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu. Dalam keadaan cacat demikian, dia meskipun preman, itu kan kalau bisa milih dia nggak mau jadi preman kan. Coba kasih dia jabatan direktur perusahaan pasti mau kan. Tapi dia milih preman. Udah ada orang yang mau terima dia kerja dengan kaki buntung, tangan buntung, mata satu. Kerja di mana? Jadi dengan dia keadaan yang 50% dari senjata hidupnya itu, kita, kalau kami ya merasa kasihan. Oke, gimana tanggapan kalian terkait video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.